Kapan terakhir kali saudara memulai sebuah babak baru dalam kehidupan? Saat lulus SMA? Saat wisuda gelar S1, S2, atau S3? Atau saat mengubah status dari single di Facebook menjadi in relationship? Atau saat kembali lagi menjadi single? Saat mengucapkan kata I do di hadapan Tuhan dan manusia dalam pernikahan? Atau saat menyambut kelahiran anak pertama? Atau saat menjadi kakek ataupun nenek? Atau saat pertama kali masuk ke dunia kerja? Atau mungkin saat pertama kali saudara menjadi seorang bos? Ya, babak baru dalam kehidupanmu mungkin berbeda dengan babak baru dalam kehidupanku. Namun, semua orang di dunia ini, di tahun 2020 ini, mau tidak mau, siap tidak siap, sedang dipaksa untuk memasuki sebuah babak baru secara bersama-sama. Dan babak baru ini bernama New Normal. Di berbagai media cetak maupun elektronik, internet maupun WhatsApp group, orang-orang sedang sibuk membicarakan apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia di era new normal. Kabarnya pemerintah pun sedang menggodok skenario untuk pemulihan ekonomi, pembukaan kembali industri dan bisnis, termasuk mal-mal boleh dibuka kembali per Juni 2020. Yeay! Akhirnya. Tapi bentar dulu. Dengan sejumlah pembatasan new normal yang harus dijalankan. Ya, tidak apa-apa. Karena sebentar lagi hari pembebasan yang kita nantikan setelah sekian lama bersarang di rumah akhirnya tiba juga. Semangat yang lesuh kembali menyala. Harapan yang tenggelam karena wabah bangkit lagi. Mimpi-mimpi yang semula sempat terhenti dapat dikejar pula. Sepertinya masa depan yang cerah masih mungkin terjadi. Ya, tapi di babak kehidupan new normal ini, semua aktivitas kehidupan kita harus dilakukan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pertanyaannya, siapkah kita menyambut kehadiran new normal di dalam kehidupan kita yang sudah ada di depan mata ini? Saya teringat dengan kisah seorang murid Yesus, Simon Petrus, di Injil Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Kisah ini terjadi dalam kurun waktu 40 hari setelah Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke sorga. Dalam catatan Alkitab, sepanjang waktu ini memang Yesus tidak ada lagi melakukan pelayanan pengajaran, KKR, penyembuhan, dan lainnya, selain menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan memberikan pesan terakhir kepada mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Petrus dan beberapa saudaranya sedang ada di tepi Danau Tiberias pada hari itu. Sudah lebih kurang 3 tahun Petrus ada bersama-sama dan mengikut Yesus, melayani bersama Yesus, mengerjakan banyak hal bersama dengan Yesus. Biasanya dia sibuk mengatur orang-orang yang mau datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Kita juga tahu dia juga sibuk membagi makanan kepada 5.000 orang dan 4.000 orang. Dia juga sibuk mengantarkan Yesus menyeberang dengan kapal di Danau Galilea. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, semua kesibukan itu tampaknya berakhir sudah. Belum lagi momen di subuh hari sebelum ayam berkokok 3 kali pada hari itu masih membekas dalam ingatan Petrus. Dengan semangat dan begitu meyakinkan, pada malam itu dia mengatakan kepada Yesus bahwa dia sekali-kali tidak akan menyangkali Yesus. Tetapi berselang beberapa jam kemudian, 3 kali dia tidak mengakui dirinya mengenal Yesus, sang guru tersebut. Di tengah perasaan ketidaklayakan menjadi seorang murid dari sang guru agung itu, dan kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan dengan hari-hari ke depan, Petrus melihat ada kapal yang sedang menganggur dengan jala ikan yang sudah tersedia di depan mata. Tampaknya terbesit ide dalam diri Petrus untuk memulai babak baru dalam kehidupannya dengan kembali kepada pekerjaan lamanya. Profesi yang sudah dia tekuni sebelum Yesus memanggilnya untuk meninggalkan jala ikan dan mengikut Yesus. Bukan Petrus saja, ada pula 6 orang murid lain yang juga ikut naik ke kapal tersebut. Kita tahu beberapa dari mereka adalah mantan nelayan. Mungkin dalam pikiran mereka, ya sama seperti Petrus. Sudahlah, kita kembali saja menjadi nelayan seperti dulu. Masih ingatkah saudara dengan momen ketika Yesus memanggil beberapa murid yang pertama? Ada Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus anak Zebedeus. Latar peristiwa waktu kejadian, momen yang terjadi pada saat pemanggilan keempat murid tersebut tampak sangat mirip dengan apa yang para murid ini alami di Yohanes 21. Mereka berlayar tetapi tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, barulah jala mereka penuh dengan ikan-ikan yang besar sampai mereka tidak sanggup menariknya lagi. Sepertinya ada sebuah momen yang terulang lagi. Saya yakin buat Petrus dan kawan-kawannya,
Peristiwa 3 tahun yang lalu itu masih terekam sangat jelas dalam memori ingatan mereka. Saat mereka mengalami peristiwa ini, video dari peristiwa yang pertama kali mereka alami tersebut kembali berputar dalam pikiran mereka. Ingatan ini akan membantu para murid dan Petrus untuk mengingat kembali momen di mana mereka dipanggil bukan lagi untuk menjadi seorang penjala ikan, tetapi penjala manusia. Fokus kamera dari kisah ini kini beralih dari sorotan yang luas kepada fokus yang hanya ditujukan kepada Yesus dan Petrus saja. Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Alkitab bahasa Inggris ESV menerjemahkannya, "Apakah engkau mengasihi aku daripada semua ini?" Pertanyaan Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" memang diulang 3 kali oleh sang guru. Pertanyaan yang sama ini bisa diartikan, "Petrus, apakah engkau lebih mengasihi Yesus daripada ikan-ikan ini?" "Petrus, apakah engkau lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi jala dan kapal ini?" "Petrus, apakah engkau lebih mengasihi Yesus daripada profesi menjadi seorang nelayan?" "Petrus, apakah engkau lebih mengasihi Yesus daripada teman-temanmu yang lain ini mengasihi Yesus?" Yesus bukan tidak tahu apa yang jadi isi hati Petrus. Yesus juga bukan sedang mau membalas penyangkalan Petrus. Yesus telah mengampuni Petrus ketika ia menyadari kegagalannya sebagai seorang murid. Momen berdua antara Petrus dan Yesus ini menjadi sebuah peneguhan dari Yesus kepada Petrus, bahwa Petrus yang telah mengalami belas kasihan Yesus, Petrus yang telah mengalami kasih anugerah dari Allah, Petrus yang telah menyaksikan dan mengalami semua pelayanan dan karya Yesus, termasuk peristiwa salib dan kebangkitan, semua itu adalah persiapan bagi Petrus untuk menjadi seorang murid Yesus yang mandiri. Sebutan penjala manusia dan gembala domba-domba tidaklah berbeda. Hanya para penulis Injil yang menggunakan istilah yang berbeda dalam Injil mereka. Prinsipnya sama. Dari peristiwa pertama pemanggilan Petrus sebagai seorang murid di tepi Danau Galilea, Petrus telah dipanggil untuk menjadi seorang murid yang mengasihi Allah dengan setia dan untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus demi membawa jiwa-jiwa yang terhilang bagi kerajaan Allah. Petrus memasuki suatu babak baru dalam kehidupannya pasca kenaikan Yesus ke surga. Petrus memasuki sebuah new normal, menjadi murid yang menyaksikan karya sang guru yang telah membawa kerajaan Allah di dunia ini adalah kehidupan yang normal bagi Petrus. Tetapi kali ini, kehidupan normal ini harus dilakukan dengan sebuah metode yang baru. Metode yang baru itu adalah tidak lagi melakukannya bersama dengan sang guru. New normal bagi Petrus dan rekan-rekannya adalah menjadi saksi Yesus Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi secara mandiri dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Awalnya Petrus memang tidak jelas dengan apa yang dimaksud dari mengikut Yesus, menjadi penjala manusia, menjadi gembala bagi domba-domba yang kepunyaan Allah. Semua itu berubah ketika Roh Kudus turun atas dirinya. Dengan berani dan bersuka cita, Petrus menyaksikan karya Allah melalui Yesus Kristus. Bahkan ketika diperhadapkan dengan penganiayaan dan ancaman nyawa, Petrus dan teman-temannya tidak gentar sama sekali. Mereka malah bersuka cita karena dianggap layak menderita bagi Yesus. Sejarah bahkan mencatat bahwa kematian Petrus disalibkan secara terbalik juga adalah hukuman yang dia terima karena kesetiaannya menjadi seorang gembala bagi domba-domba Yesus Kristus. Yesus disebut dengan Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai manusia. Bahkan Yesus pun sendiri berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus Allah telah diutus untuk diam di dalam diri hati orang percaya. Inilah tanda penyertaan Tuhan kepada anak-anak yang dikasihinya untuk selama-lamanya. Petrus dan para murid pada awalnya mungkin bingung dan takut seperti kita ketika diperhadapkan pada kenyataan new normal, bahwa Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka telah meninggalkan mereka. Namun ketika Roh Kudus Allah turun atas mereka, semua itu berubah. Bukankah kita juga sebagai orang-orang percaya memiliki Roh Allah yang menyertai kita? Kalau demikian, siapkah kita menjalani new normal bersama dengan Yesus? New normal memang sudah tidak bisa dihindari lagi. New normal ada di depan mata kita. Sudah menjadi sebuah pilihan yang harus dipilih untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang belum dapat ditangkal dengan antivirus atau vaksin apapun.
memakai masker, mengoleskan tangan dengan hand sanitizer, sering mencuci tangan, rajin bersih-bersih, social distancing, pengukuran suhu tubuh di tempat umum, memang adalah budaya dari new normal yang harus kita terapkan. Life must go on. Kehidupan kita masih harus terus berlanjut. Jalanilah kembali panggilan Tuhan pada setiap kita melalui profesi kita masing-masing. Baik yang kita sedang belajar sebagai seorang siswa, mahasiswa, sebagai seorang guru, dosen, ilmuwan, sastrawan, wartawan, bisnismen, pekerja swasta, aparat sipil negara, pekerja seni, koki, pelayan restoran, kontraktor, tenaga medis, atlet, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Mari kita jalani dengan suatu keyakinan bahwa dalam babak baru, kehidupan new normal ini pun ada Tuhan yang beserta dengan kita semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, bersama dengan saudara dan saya. Pasti akan ada sangat banyak penyesuaian dalam gaya hidup dari new normal ini. Jangan takut dengan perubahan dalam menjalani aktivitas hidup yang plus ini dan plus itu karena banyaknya protokoler kesehatan. Bahkan termasuk juga dalam kehidupan ibadah kita nanti ketika kita memasuki babak yang baru, ketika gereja sudah boleh dibuka kembali. Mungkin ada beberapa kebiasaan dan aktivitas gerejawi yang tidak bisa lagi kita lakukan dengan cara yang lama. Tapi janganlah hal itu membuat kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita menjadi kendor. Mari dengan sukacita kita kembali ke rumah Tuhan, walaupun akan ada sejumlah pembatasan dan penyesuaian yang harus kita taati demi kebaikan kita bersama. New normal akan menjadi sebuah babak baru bagi umat manusia. Orang-orang belum jelas kemana arah hidup mereka pasca corona. Masker, hand sanitizer, jaga jarak, cuci tangan akan jadi hal yang biasa. Namun yang pasti, Tuhan selalu beserta anak-anaknya. Janganlah bimbang untuk menjalani hari-harimu di babak baru ini bersamanya. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui karya hidupmu sebagai guru.